Untuk sesaat senyuman di wajah Handi bercampur dengan ejekan. Dia minum anggur merah lalu bicara dengan Yasmin. Aku dengar dari orang-orang Stefan benar-benar sedang mengejarmu. Apa kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya sama sekali? Perkataannya ini langsung menekan sedikit kepercayaan diri yang dimiliki Fandi ke tanah. Aku di kota Benteng dan dia di ibu kota. Kalau benar-benar mau mempertimbangkan seseorang, seharusnya mempertimbangkan orang di kota Benteng. Jawab Yasmin. Dia sangat berterima kasih pada Handi karena telah membantu bicara. Dia tidak suka meladeni pembicaraan yang tidak penting seperti ini. Selain itu dia terus teringat neneknya, jadi dia tidak memiliki niat meladeni mereka. Memang agak jauh, tapi dengan karirmu yang sedang meningkat, pesanan terus datang tanpa henti. Lebih baik mengutamakan karir dulu. Bagaimanapun, efek ketenaran yang dibawa Natasha ada batasnya. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Handi berkata pelan-pelan. Setelah itu kembali bicara dengan dosen. Yasmin memiliki perasaan yang rumit terhadap Handi. Di satu sisi dia merasa dendam karena Handi pernah menipunya. Tapi malam ini Handi terus membelanya dengan segala macam cara, membuatnya menghindari segala macam masalah. Handi masih senior yang menjaganya dengan baik saat masih kuliah dulu. Tapi sekarang semua orang sudah bekerja, jadi pasti ada masa hanya mempertimbangkan keuntungan sendiri. Dia tiba-tiba merasa penipuan terakhir kali bukanlah masalah besar. Mereka berteman tapi tetap harus mempertimbangkan keuntungan sendiri. Ini adalah dunia orang dewasa. Setelah minum selama 3 putaran, Yasmin pergi ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, dia melihat Fandi menunggunya. Yasmin sebenarnya tidak ingin bicara dengannya. Sekali lihat juga tahu Fandi orang yang licik. Selain itu, Yasmin tidak menyukai pemikirannya. Yasmin, apa yang aku katakan itu benar. Tentu saja aku tahu, aku tidak sebaik bintang besar seperti Stefan. Tapi sebagai selebriti, ada berapa banyak wanita cantik yang dia temui. Saat sedang syuting, ada berapa banyak selebriti yang selingkuh. Dia tidak cocok untukmu. Fandi bicara dengan sangat lugas. Yasmin yang sudah sering melihat berbagai jenis orang jahat pun sedikit tercengang dibuatnya. Saat ini aku benar-benar tidak tertarik. Yasmin menolak. Ketika dia hendak pergi, Fandi memegang tangannya dan berkata, Yasmin, aku benar-benar tulus ingin menikah denganmu. Begitu melihatmu, aku merasa kita sangat cocok. Selain itu, aku juga cukup hebat dalam pekerjaanku. Setelah menikah, kamu bisa merancang di rumah sambil menjaga anak. Orang tuaku juga bisa membantumu. Sebelum dia selesai bicara, kerahnya telah dicengkeram lalu ditarik ke samping. Yasmin terhuyung-huyung saat berjuang melepaskan diri, kemudian jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Dia mendongak dan melihat Jason. Jason mengerutkan kening dan meliriknya, lalu menatap Fandi yang hampir terlempar ke dinding dengan mata dingin. Memangnya kamu layak? Handi tidak punya niat baik terhadap Yasmin, tapi perkataannya benar. Yasmin mencapai posisinya saat ini sendirian. Bukan sembarangan orang bisa mendekatinya. Awalnya Fandi masih ingin memainkan trik, tapi begitu bertemu Jason, dia langsung gemetar ketakutan dan melarikan diri seperti tikus melihat kucing. Yasmin melepaskan diri dari pelukan Jason. Dia berkata pelan, "Terima kasih. Aku tidak menyangka dia akan bersikap seperti itu." Dia hanya memperlakukan wanita sebagai alat yang bisa membawa keuntungan baginya. Kamu sama sekali tidak perlu meladeninya. Jika dia menyentuhmu lagi, langsung tampar saja.
Percuma kamu bersikap baik dan banyak bicara dengan orang seperti ini. Jason menunduk dan menatap Yasmin lalu berkata. Yasmin mengangguk. Keduanya kembali ke restoran satu persatu. Yasmin baru duduk dan mendengar sindiran Fandi. Ternyata Yasmin sudah punya pacar. Kalau begitu, untuk apa berpura-pura lajang demi mendapat perhatian banyak pria? Dosen sudah pergi karena ada urusan, jadi apa yang perlu dikhawatirkan mereka semua? Bagaimana kamu tahu dia punya pacar? Linda bertanya dengan penasaran dengan senyum sombong di bibirnya. Handi juga melirik Yasmin menggunakan pandangannya untuk bertanya apa dia membutuhkan bantuan. Setelah menolak pertolongannya, Yasmin menatap Fandi dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Kalau kamu bilang aku punya pacar, maka aku punya pacar. Fandi, bukankah kamu terlalu percaya diri? Kamu pikir perkataanmu pasti benar? Benar, ini tidak suka, itu tidak suka. Yasmin itu banyak yang mengejar. Kamu antri 10 tahun juga tidak ada gunanya. Lebih baik simpan saja pikiran licikmu itu. Luna berkata dengan sinis. Dia bahkan tidak tahu apa reuni hari ini diadakan. Sampai Handi harus memberi muka pada dosen untuk mengadakannya. Handi memandang Fandi dengan ekspresi dingin. Acara reuni malam ini diadakan karena dosen ingin bertemu dengan Yasmin. Jangan menganggap acara reo ini sebagai kesempatan mengejar wanita, terutama kamu Fandi. Kamu sudah punya pacar, jadi jaga sikapmu. Di sini, siapa yang tidak punya masa depan cerah dan bisa menyukai orang yang berubah pikiran dengan begitu cepat sepertimu? Fandi tampak sangat malu. Dia mendengus lalu berkata, Kak Handi juga hanya pura-pura suci. Untuk apa pura-pura denganku? Yasmin punya pacar. Walaupun malam ini kamu banyak membantunya pun, dia tidak akan memilihmu. Pura-pura saja seumur hidup. Yasmin mengambil segelas anggur. Dia langsung menyiramnya ke wajah Fandi. Handi adalah temanku. Jangan sembarangan bicara padanya. Pergi saja kalau kamu begitu tidak tahu malu. Kamu makan makanan yang dibayar olehnya, masih punya muka mengkritiknya. Kejadian di meja ini menarik perhatian Jason. Kata-kata Yasmin membuatnya kembali melihat Handi. Fandi yang disiram anggur segera berdiri dan menatap Yasmin dengan marah. Siapa yang tidak tahu malu? Kamu pikir sudah terkenal jadi begitu hebat? Tidak peduli setenar apa kamu tetaplah gadis pedesaan yang tidak punya orang tua. Kamu hanya anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Seorang nenek tua bisa mendukungmu berapa lama. Pada akhirnya, kamu harus mengandalkan pria. Kamu benar-benar mengira bisa mengandalkan ketenaranmu saat ini seumur hidup. Ekspresi Handi sangat muram, matanya dingin. Fandi, percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang memotong lidahmu. Pertengkaran di meja mereka dengan cepat menarik perhatian pelayan. Jason melirik Caleb yang berdiri di sampingnya. Caleb mengerti. Dia berjalan menghampiri Fandi dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Bosku berinvestasi dalam restoran ini. Kamu telah membuat onar di sini dan mengganggu orang lain makan. Bosku memintaku mempersilahkan kamu keluar dari sini. Aku adalah tamu. Sebelum dia selesai bicara, Caleb mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Fandi ditampar sampai tersungkur ke lantai. Beberapa gigi di mulutnya tanggal dan jatuh ke lantai. Caleb menghampiri Fandi yang mulutnya penuh darah dan bertanya sambil tersenyum, Apa mau aku ulanginya? Semua orang di meja terdiam. Kepala Fandi berdengung kesakitan. Dia berjuang untuk bangun, mundur, dan rasa takut di wajahnya dan kemudian tersandung.
Beberapa teman sekelas laki-laki lainnya juga berdiri satu persatu berpamitan pada Handi, kemudian pergi seolah melarikan diri. Caleb memandang Yasmin yang sedang menatapnya dengan erat. Dia merasa sedikit bersalah. Silahkan lanjutkan makan kalian. Bos kami akan menggratiskan tagihan meja ini. Yasmin memandang Jason. Jason mengangkat gelas anggurnya dan menunjukkan gerakan bersulang pada Yasmin. Kemudian dia menarik kembali pandangannya dengan pelan-pelan menyesap anggurnya. Teman-teman yang tersisa penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Jason sangat tampan, tindakannya jelas-jelas menggoda Yasmin. Linda menatap Jason, jantungnya berdetak lebih cepat dan pipinya sedikit memerah. Acara reuni ini dibuat kacau oleh Fandi. Dia memang pantas dipukul. Seorang teman sekelas perempuan bergumam dengan suara rendah. Yasmin melihat Caleb kembali berdiri di samping Jason, tampak seperti dewa pembunuh. Pantas saja pria ini ditegur habis-habisan dan didenda oleh polisi. Dia terlalu kejam. Dia duduk dan berkata pada Handi, dosen mengadakan reuni ini hanya karena ingin bertemu denganku. Bukankah dia sudah menambahkan kontak WhatsApp? Sepertinya ada urusan mencarimu. Handi menatap Yasmin dalam-dalam dan melanjutkan, terima kasih sudah membelaku. Aku benar-benar tidak menyukai perkataannya. Saat ini banyak orang yang saling menyerang dan menggunakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan satu sama lain. Yasmin juga membenci perilaku seperti ini. Sama-sama Kak Handi, kamu telah membantuku sepanjang malam. Aku belum berterima kasih padamu. Yasmin menghindari tatapannya dan berbicara dengan nada tenang dan alami. Linda memandang Yasmin, sikapnya yang sebelumnya mengejek berubah. Dia berkata dengan nada yang sedikit menyanjung, sebelumnya aku melihat kamu dalam program. Jason cukup baik padamu. Dia pasti akrab denganmu kan? Lunda mendengus dingin. Wah, kamu bisa begitu cepat beralih dari Pak Handi ke Pak Jason. Kamu ini benar-benar kegatelan. Linda menahan amarah. Dia berkata sambil tersenyum, aduh, namanya juga sudah mencapai umur menikah. Kita semua lajang, jadi ya coba saja. Yasmin menatapnya dengan dingin dan berkata, Jason sedang duduk di sana. Kalau mau mengejarnya, minta saja sendiri kontaknya. Luna tidak bisa menahan diri melihat ke arah Yasmin. Di dalam hati berpikir, Yasmin sangat pintar membunuh dua burung dengan satu batu. Di sisi lain, Jason bahkan tidak tahu Yasmin telah menjualnya. Dia masih membicarakan masalah investasi dengan klien. Awalnya Yasmin ingin melewatkan masalah ini, tapi siapa sangka Linda benar-benar pergi ke sana. Mulutnya terbuka sedikit, dalam hati berpikir, kamu benar-benar akan pergi ke sana? Handi bersandar di kursi, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Luna memiringkan tubuhnya untuk melihat Linda pergi mencari Jason. Dia berkata pada Yasmin, dia pasti mengatakan kamu yang menyuruhnya. Pak Jason orang yang begitu berhitungan. Kalau mendengar dia mengatakan itu, bukankah akan membuat perhitungan denganmu? Yasmin berkata, aku tidak menyangka dia akan benar-benar pergi. Linda menghampiri Jason. Dia tersipu menyibakkan rambut panjangnya yang bergelombang, lalu mengumpulkan keberanian untuk bicara pada Jason yang tampak acuh tak acuh. Aku teman kuliah Yasmin dan ingin mengenalmu. Dia menyuruhku datang ke sini dan meminta WhatsApp kamu. Benar saja, mata Jason beralih ke Yasmin. Yasmin merasa seperti sedang memikul beban. Dia minum 2 teguk anggur pura-pura tenang dan berkata pada Handi, aku dengar belakangan ini perusahaanmu berkembang dengan baik.
bahkan berencana akan bekerja sama dengan TV nasional. Apa benar? Tentu saja dia mengetahui hal ini dari internet. Ada berita yang dirilis di internet, tapi dia tidak tahu apa ini benar atau tidak. Sebentar lagi sedang dalam proses. Handi mengangguk. Kedepannya, siaran drama perusahaan kami akan diprioritaskan di stasiun TV itu, tapi tetap tergantung pada kualitasnya. Hanya drama dengan rating bagus yang bisa. Semua drama dengan rating bagus dapat diikutsertakan untuk memenangkan penghargaan yang sangat berharga bagi para aktor. Cukup bagus, kata Yasmin. Jason menatap punggung Yasmin karena tidak mendapat respon. Dia menatap wajah Linda. Mau pacaran denganku? Jason bertanya langsung pada Linda. Wajah Linda semakin merona. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras. Kalau Pak Jason tidak keberatan, kita bisa mencobanya. Jason mengangkat alisnya tanpa menjawab. Dia seperti sedang mempertimbangkannya. Para bos di meja makan memandang Linda dengan penuh minat. Rasa malu-malu Linda perlahan-lahan menjadi rasa malu. Dia mengaitkan kedua tangannya. Hatinya terasa gelisah. Saat kakinya terasa lemas, Jason akhirnya berkata, "Maaf, aku masih ingin rujuk dengan mantan istriku. Aku tidak mempertimbangkan berpacaran dengan wanita lain selain dirinya." Linda kaget Jason sudah menikah. Setelah ditolak, dia mengangguk karena malu dan berlari kembali dengan cepat. Kenapa kamu tidak memberitahu kalau Jason sudah menikah? Dia memiliki mantan istri yang sangat dicintai. Untuk apa aku masuk dalam hubungan mereka? Lina menatap Yasmin dengan marah. Yasmin memegang gelas anggur semakin erat, tidak menjawab. Ternyata memang benar, pria hebat menikah muda. Jenny bergumam pelan, dia agak menyayangkannya. Jason aslinya sangat tampan, kamera saja sampai tidak bisa menangkap temperamen uniknya di kehidupan nyata. Sepertinya aku tidak cukup hebat, jawab Handi tanpa sadar. Jenny mendengar ini dan dengan cepat menjelaskan, maksudku bukan begitu. Aku sudah selesai makan, ingin pulang untuk istirahat. Tadi malam aku tidak tidur nyenyak. Malam ini aku akan menebusnya. Yasmin tiba-tiba berkata. Luna juga berdiri dan berkata, aku lihat kamu pucat. Aku antar kamu pulang. Handi mengangguk. Oke, ini sudah malam. Sudah waktunya bubar. Reuni kelas berakhir dengan tenang seperti ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yasmin duduk di dalam mobil dan bersandar di bahu Luna. Menurutmu, ada apa dosen mencarimu? Luna sangat penasaran. Aku tidak bisa menebaknya. Pikiranku kacau dan aku tidak mau berpikir. Yasmin menjadi semakin mengantuk setelah minum. Luna meminta sopir untuk mengemudi. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan mantan istri Jason yang sangat dicintai adalah kamu? Luna merasa sedikit menyayangkan ketika teringat kata-kata Linda. Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin balas dendam padaku. Dia tahu aku yang mendorong Linda pergi. Makanya sengaja mengatakan ini untuk membalasku. Yasmin berkata, dari mana cinta mendalam Jason? Yasmin tidak bisa memahaminya. Benar juga, kalau begitu mencintaimu, kenapa sebelumnya tidak memperlakukanmu dengan baik? Luna mengerutkan bibirnya. Setelah kembali ke rumah, Yasmin menutup pintu. Dia duduk di kursi ganti sepatu di dekat pintu, menatap rumah yang tenang dengan linglung. Dia benar-benar ingin tahu di mana neneknya berada, tapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menelponnya. Dia juga takut nenek akan marah jika menelponnya.
Yasmin duduk sebentar sebelum melepaskan sepatunya, mengenakan sendal dan kembali ke kamar. Saat bersiap untuk mandi, ponselnya berdering. Yasmin melihat itu adalah telepon dari Jason. Dia mengira Jason akan membuat perhitungan, jadi tidak menjawab. Telepon berhenti, tapi kemudian Jason segera menelpon lagi. Yasmin sangat kesal, dia menekan tombol jawab dan berkata dengan marah di bawah pengaruh alkohol. Mau apa? Kamu ingin membuat perhitungan denganku? Memangnya aku begitu perhitungan? Jason bertanya padanya. Yasmin memikirkannya, Jason memang sangat perhitungan, hatinya lebih kecil daripada lubang jarum. Ada apa? Kamu menelpon? Yasmin berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpengaruh oleh alkohol. Dia memperlakukan Jason sebagai kenalan biasa seperti biasanya. Kamu tidak menyukaiku juga, tidak perlu menyodorkan aku pada wanita lain, kata Jason dengan tenang. Yasmin dengan tenang mengakui kesalahannya. Aku memang salah dalam masalah ini. Aku minta maaf padamu. Jason mendesah, pada akhirnya menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak suka Yasmin berbicara kepadanya dengan nada seperti memperlakukan semua makhluk hidup dengan setara. Belakangan ini saat bermimpi di tengah malam, dia selalu ingat nada bicara Yasmin saat memeluknya di tempat tidur, terasa manja dengan rasa cinta yang mendalam. Semakin jauh hal ini darinya, dia semakin memikirkannya, insomnianya semakin serius. Yasmin memegang ponsel dan diam di sana beberapa saat baru pergi mandi. Yasmin menyalakan air panas, mendongak dan membiarkan air mengalir dari kepalanya. Tiba-tiba pikirannya menjadi kosong. Terdengar suara bruk. Yasmin terjatuh ke lantai. Pinggangnya membentur wastafel. Saat bergerak sedikit saja, pinggangnya sangat sakit hingga terasa seperti terbelah. Air terus mengalir ke tubuhnya, tapi dia tidak bisa bergerak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Air yang mengalir dari kepala pancuran berubah menjadi dingin, namun Yasmin belum juga pulih. Air dingin menerpa tubuhnya. Yasmin mencoba meraih tombol air pancuran, tapi tidak dapat menjangkaunya. Dia menjadi pucat karena kesakitan dan mulai gemetar karena kedinginan. Jason yang duduk sendirian di dalam mobil menatap ke lantai tempat tinggal Yasmin. Malam semakin larut, hanya lampu rumah Yasmin yang dinyalakan di seluruh lantai. Jason telah merongkok 3 batang rokok dalam 1 jam. Ketika hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa lampu di kamar mandi Yasmin menyala lama sekali? Yasmin bukan orang yang suka mandi dalam waktu lama. Jason ingat kebiasaannya. Paling lama Yasmin akan keluar dari dalam kamar mandi dalam waktu 15 menit. Jason menyadari ada yang tidak beres dan segera keluar dari mobil. Yasmin sedang berbaring di kamar mandi dan perlahan pulih hingga bisa merangkak. Dia mendengar ketukan di pintu. Yasmin. Suara Jason terdengar di luar pintu lebih keras dari sebelumnya. Buka pintunya. Jason berteriak lagi. Yasmin sangat panik, gerakannya sangat lambat. Dia bahkan curiga cedera pinggangnya serius. Tidak mendapat jawaban, suara Jason juga tiba-tiba menghilang. Yasmin mengira dia sudah pergi, tapi dalam 10 menit Jason kembali. Dia memanggil tukang kunci. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak-kakak yang masih mengikuti cerita yang saya bacakan. Sekali lagi saya minta maaf karena ceritanya selalu jeda ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.